Film Jawali memperlihatkan sekelompok anggota FBI sedang bersiap menyerbu sebuah rumah yang diduga sebagai markas persembunyian salah satu bos kartel narkoba paling ditakuti di Meksiko. Tanpa basa-basi, mobil baja yang mereka naiki langsung menembus rumah target. Begitu masuk ke sana, mereka segera mensterilkan setiap ruangan dari para anggota kartel. Salah satu musuh sempat mencoba memberikan perlawanan, tapi untung saja tembakannya meleset. Namun, ada hal yang menarik dari bekas tembakan musuh tadi, di mana di balik dinding yang terkena tembakan itu ditemukan ada banyak mayat yang masih segar. Seorang anggota FBI bernama Kate tak kuasa menahan diri sampai muntah akibat melihat banyaknya mayat yang berada di dalam dinding rumah. Setelah tim forensik datang, tak kurang dari 42 mayat segar ditemukan di setiap sisi rumah tersebut. Polisi kemudian segera melakukan penggeledahan di beberapa bagian rumah lainnya, salah satunya terdapat sebuah ruang rahasia di gudang samping rumah. Namun ketika akan dibuka tiba-tiba, ledakan ini menjadi buah bibir masyarakat karena menewaskan 2 orang polisi dan melukai banyak aparat yang berada di lokasi, termasuk Kate. Namun, belum lama pulih, hari itu ia dan temannya bernama Reggie dipanggil atasannya untuk segera ke kantor. Kate dipanggil masuk ke ruangan dan ditawari untuk bergabung dalam operasi gabungan demi menangkap pelaku utama dari aksi pengeboman kemarin. Jika setuju, Kate akan berada di bawah kepemimpinan seorang penasihat Departemen Pertahanan bernama Matt Graver. They need an agent with tactical experience like you. What's our objective? To dramatically overreact. Keesokan harinya, Reggie mengantarkan Kate ke pangkalan udara Amerika. Berbeda dari misi sebelumnya, kali ini Kate akan pergi ke wilayah Meksiko bernama Juarez menggunakan sebuah private jet. Leave Fiji alone, terrorists. Exactly. Good. Singkat cerita, mereka tiba di salah satu markas Angkatan Udara Amerika yang berbatasan dengan Meksiko. Begitu tiba di sana, mereka langsung mengikuti sebuah briefing terkait operasi yang akan mereka laksanakan. Kate dibuat bingung melihat situasi ruangan yang dipenuhi dengan pasukan bersenjata, belum lagi Matt dan Alejandro terlihat pasif selama rapat. Siang itu, operasi dimulai, di mana Matt bersama seluruh anggotanya beriringan memasuki wilayah Meksiko menuju kota bernama Juarez. Begitu masuk wilayah perbatasan, puluhan polisi lokal bersenjata lengkap ikut bergabung dalam misi kali ini. Mengapa mereka sangat hati-hati? Karena Juarez adalah kandang dari para kartel. Begitu masuk kota saja, mereka dipertontonkan banyak mayat yang digantung. Mereka adalah korban dari perang antar kartel. Sebenarnya, di sini Kate belum tahu sama sekali apa tujuan mereka ke sana. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Guillermo diangkut ke dalam mobil. Ternyata, ini adalah misi ekstradisi. Guillermo adalah orang kepercayaan salah satu petinggi kartel. Rencananya, ia akan dibawa ke markas militer Amerika untuk diinterogasi lebih lanjut. Singkat cerita, iring-iringan mereka tiba-tiba terhenti akibat kemacetan parah. Saat memasuki wilayah perbatasan, berdasarkan pantauan udara, terdapat kecelakaan mobil di depan mereka. Namun, faktanya bisa jadi itu adalah ulah dari para anggota kartel, dan benar saja. Tak lama kemudian, beberapa orang bersenjata lengkap mendekati rangkaian mereka. Dan tiba-tiba, singkat cerita, mereka berhasil tiba di markas Angkatan Udara Amerika. Begitu tiba di sana, Kate terlihat sangat marah ke Matt karena tindakan tadi sebenarnya melanggar hukum, karena mereka melakukan aksi di luar wilayah negara Amerika. Tapi Matt bilang, begitulah namanya operasi rahasia. Mereka harus siap bertindak di luar tuntunan buku. Keesokan harinya mereka menangkap 2 anak buah dari Manuel, alias si bendahara ketua kartel. Saat itu, mereka sedang melakukan penyortiran uang di bank. Kate kemudian ingin mendalami kasus pencucian uang yang dilakukan oleh si bendahara kartel.
Dia berencana untuk melimpahkan kasus ini ke kejaksaan, namun Matt bilang mereka hanya perlu membekukan rekeningnya untuk beberapa saat. Karena tujuan utama mereka adalah membuat Manuel dipanggil atasannya dan bukan bertele-tele dengan administrasi hukum. They just seized $17 million. Can't arrest him. Singkat cerita, keesokan harinya ia dan Reggie mendatangi sebuah motel yang menjadi markas operasi penangkapan Alacron. Setibanya di sana, mereka dibuat terkejut dengan kehadiran pasukan bersenjata. Ternyata, siang itu mereka akan pergi untuk menyisiri terowongan yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba Alacron. Tak sampai di sana, berdasarkan pandangan drone, mereka berhasil membuat Manuel dipanggil kembali ke Meksiko untuk menemui bosnya, dan disinilah Matt tiba-tiba mengkonfirmasi kalau ia dan Alejandro bekerja untuk CIA. Alasan Kate dilibatkan dalam operasi ini karena secara prosedur hukum CIA tak boleh beroperasi di perbatasan negara kecuali melibatkan penegak hukum wilayah setempat. Because CIA can't operate within U.S. borders. Saat tiba di dekat terowongan, hari sudah mulai gelap. Perlahan, mereka mulai memasuki wilayah para kartel. Mereka harus selalu berhati-hati karena tak menutup kemungkinan di sekitar sana terdapat banyak perangkap. Tak butuh waktu lama, mereka berhasil memasuki terowongan yang dimaksud. Di dalam sana, kebetulan tengah terjadi aksi penyeludupan. Tanpa basa-basi, para anggota CIA langsung membunuh mereka semua. Biasanya para kartel mempekerjakan polisi lokal untuk mengangkut narkobanya. Begitu mendengar suara tembakan dari dalam terowongan, mereka buru-buru mengeluarkan semua narkoba yang telah diangkut. Namun, itu semua sudah terlambat. Kate yang berhasil menyusul, Alejandro, mencoba menghentikan aksi brutalnya karena secara hukum mereka tak boleh membunuh orang lain setelah melewati wilayah perbatasan. Namun tiba-tiba, Don't ever point a weapon at me again. dari sana Alejandro bergerak sendirian seakan-akan ada maksud lain dari misi ini. Di lain sisi, begitu Kate kembali ke awal terowongan, ia langsung menghajar Matt. Dirinya sangat marah karena merasa dimanfaatkan. Ternyata, selama ini tujuan operasi mereka adalah menghilangkan persaingan antar kartel. CIA yang menentukan kartel mana yang boleh beroperasi dan mana yang harus dimusnahkan. Mereka yang dimusnahkan umumnya karena tak mau tunduk pada ketentuan yang telah dibuat oleh negara. Sedangkan Alejandro adalah hitman utusan kartel yang dipilih oleh pemerintah. Kebetulan, dahulu istri dan anaknya dibunuh oleh Alacron. Of order that we could control. Was Alejandro working toward returning through his daughter into a vat of... Alejandro berhasil masuk ke kediaman Alacron. Semua petugas berhasil ia bunuh tanpa ampun. Semua penjaga tak menaruh curiga karena mengira yang datang hanyalah orang kepercayaan bosnya. Singkat cerita, Alejandro berhasil masuk ke rumah Alacron. Terlihat dia sedang makan malam bersama keluarga kecilnya. Dirinya tak tahu sama sekali kalau semua anak buahnya sudah dibunuh. Ketika mereka berdua bertemu, Alacron terlihat sangat mengenal siapa Alejandro di masa lalu. Hingga akhirnya, keesokan harinya, saat Kate sedang bersantai di balkon, ia sadar kalau seseorang berhasil menyelinap masuk ke apartemennya. Dan orang itu tak lain adalah Alejandro. Ternyata, ia datang untuk meminta Kate menandatangani surat operasi kemarin. Surat itu intinya mengatakan bahwa semua kejadian kemarin sudah sesuai prosedur yang ada. Kate sempat menolak untuk menandatanganinya karena itu semua bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Tapi karena di bawah todongan pistol, dirinya tak mampu menolak. Lebih jauh sebelum berpisah, Alejandro sempat memberikan petuah di mana sebaiknya Kate pindah dari wilayah Arizona karena kota ini hanya untuk orang-orang yang tangguh, bukan seperti dirinya. Karena tak kuasa menahan emosinya, saat Alejandro berjalan ke arah parkiran, Kate sempat mengacukan pistol. Tapi seperti kata-katanya tadi, Kate tak punya nyali untuk melepaskan tembakan.
Film ini diangkat dari kisah nyata. Di sini kita bisa melihat bagaimana pemerintah bekerja di balik bayangan. Mimin sendiri bahkan tak habis pikir bagaimana bisa seorang assassin utusan kartel bisa bekerja sama dengan CIA. Tapi itulah yang terjadi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe.